menolak dengan tegas dan mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk mencabut semua izin usaha pertambangan atau IUP nikel di Raja Ampat. Mendesak Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk menghentikan secara permanen semua pengoperasian pertambangan di Raja Ampat. Mendesak Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Bapak Elisa Kambu untuk segera mencabut pernyataan bahwa aspirasi masyarakat tentang tambang nikel di Raja Ampat dan segera meminta maaf kepada seluruh elemen masyarakat yang telah dilukai. Yang terakhir, dari semua akumulasi kekecewaan rakyat Papua dan seluruh rakyat tertindas, maka berikan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua. Semangat Papua! 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 Iya, demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Sorong 10 Juni, Koordinator Umum Abir Bimara. Friends, welcome to the Manuscript Papua YouTube channel. Hi everyone, thank you for joining us here at Manuscript Papua. Pada tanggal 10 Juni 2025, Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat yang Peduli Raja Ampat seruduk kantor Gubernur Papua Barat Daya buat sampaikan aspirasi. Mereka dengan tegas tolak tambang di Raja Ampat. Sebelumnya dalam konferensi pers Gubernur Elisa Kambu bareng Menteri ESDM Bahlil Lahadalia setelah kunjungan kerja di Sorong, Sabtu, 7 Juni 2025, mereka bilang katanya masyarakat di Pulau Gag sampai menangis kalau tambang di sana ditutup. Gara-gara itu, banyak orang asli Papua kecewa berat. Mereka bilang, jangan sampai masyarakat Papua salah pilih gubernur lagi. Cukup sudah Papua Barat Daya yang salah pilih. Waktu masih jadi calon gubernur, mukanya manis, senyum-senyum, janji ini itu biar dapat suara rakyat. Tapi begitu duduk jadi gubernur, langsung gampang tidak lagi memihak pada masyarakat yang bersuara keras nuntut hak. Sekali lagi, sudah cukup kerusakan yang terjadi di Raja Ampat. Jangan sampai salah pilih gubernur lagi, yang akhirnya cuma bawa kehancuran ke daerah lain kayak Kirom, Siklop, Sentani, Sarmi, Mamberamo, dan Waropen Atas, daerah yang kaya emas, nikel, dan mineral berharga lainnya. Friends, don't forget to leave a positive comment. Warm regards from Manuscript Papua, a YouTube channel sharing stories from Papua, Indonesia. Manuscript Papua. Get ready for the countdown. 3, 2, 1. Ini apa? Ini apa? Mohon maaf, Bapak. Kami yang arahkan di sini. Bapak punya agenda rakyat menderita selamanya. Rakyat menderita selamanya. Kita datang sini cuma sebentar. Rakyat menderita selamanya. Kenapa langsung akan menderita selamanya? Bapak tahu, Bapak tidak bisa hubungi kita. Saya tidak bisa dia. Saya punya hak suara. Bapak tahu juga. Tapi dia juga. Kita saya permasalahan di sini. Tidak bisa. Kita masih orasi. Kita masih menyampaikan pendapat politik kami di sini. Bapak harus dengar dulu. Bapak tidak bisa atur kita. Bapak terima saja apa yang kita sampaikan di sini. Iya. Makanya Bapak sabar. Ini masih ada apa organisasi-organisasi yang terlibat dalam front ini menyampaikan pendapatnya. Iya. Oke, Bapak tahan. Siap, Bapak tahan. Oke, kawan, mari saya berikan waktu. Oke, baik, terima kasih sahabat moderator atas waktu dan kesempatannya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang saya cintai, masyarakat, pemuda, mahasiswa Raja Ampat yang hari ini masih setia membersamai untuk menyuarakan kepentingan masyarakat Raja Ampat. Semoga kita semua diberikan kesempatan oleh Tuhan agar bagaimana masalah-masalah yang terjadi di bawah kolom langit ini kita bereskan secara baik, kawan-kawan. Tentu pada aparat kepolisian yang dari Taman Dau dan sampai hari ini sudah setia
kami tidak hormati Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat Daya. Kawan-kawan, saya mau sampaikan bahwa otonomi daerah adalah hak daerah untuk bagaimana mengelola daerahnya sendiri. Saya mau sampaikan bahwa kenapa perusahaan tambang nikel di Raja Ampat kenapa bisa lolos? Ini menjadi pertanyaan buat Bapak Bupati Raja Ampat dan juga Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat Daya. Kenapa? Ini adalah kepentingan politik, kawan-kawan. Karena kalau kemudian Bapak Gubernur tahu bahwa dia punya hak, bahwa Bapak memutuskan sesuai apa yang menjadi kepentingan masyarakat. Saya mau sampaikan bahwa Raja Ampat adalah wilayah konservasi yang punya hak kawasan yang dilindungi oleh undang-undang itu sendiri, kawan-kawan. Dan juga Raja Ampat itu dijuluki sebagai wilayah destinasi di mana dunia datang untuk berpariwisata, kawan-kawan. Lalu kemudian hari ini Bahlil Menteri SDM datang seolah-olah memberikan statement bahwa Raja Ampat baik-baik saja, dan itu disambungkan oleh Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat Daya. Kawan-kawan, saya tadi siang dengar berita antara media CNN Indonesia dan Bupati Raja Ampat dan kemudian Gubernur Provinsi Papua Barat Daya. Media CNN membantai bahwa pernyataan Bapak Gubernur tidak sesuai dengan masalah yang terjadi di Raja Ampat. Saya mau sampaikan ini, kawan-kawan, bukan di media CNN baru kawan-kawan dengar. Media selalu membantai apa yang telah menjadi pernyataan Gubernur dan Bupati, seolah-olah mereka kawan-kawan, mereka berkata bahwa Bupati Raja Ampat dan juga Gubernur Provinsi Papua Barat Daya menyatakan bahwa tidak ada pencemaran nama baik. Kita tahu Bapak, ini masalah regenerasi yang kita datang bawa ke Bapak. Bukan hari ini yang kita bicarakan, tetapi bagaimana kemudian besok dan mungkin 10 dan 15 tahun ke depan itu terjadi dampak terhadap generasi kita di Kabupaten Raja Ampat. Sekian, karena mungkin ada beberapa macam orator yang ingin menyampaikan saran dan pendapatnya. Sekian dari saya. Wagaul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang Bapak Gubernur. Bapak, saya mau sampaikan bahwa saya salah satu orang yang mendeklarasikan Bapak di homestay di Raja Ampat. Untuk Bapak menang, di kami punya homestay, hampir 10 homestay di situ, semua dukung Bapak. Bapak, saya jelaskan di sini. Yang kami bahas sementara ini adalah tambang yang mau buka di Batang Pele. Batang Pele itu ada di sini Bapak. Saya ada bikin petanya ini. Oke, ini Batang Pele. Di sini Wayak. Dan di sana Pianemo. Artinya Batang Pele itu ada di tengah-tengah. Bapak, biodiversity-nya di sini sangat hidup. Dan terakhir saya bawa tamu ke sini, ke Tamakurif, ada ikan pari yang berenang di sini. Artinya Bapak, kalau kami tidak bicara sekarang, kami pun anak cucu tinggal kenangan hanya mendengar. Bapak, di sini daerah perlintasan ikan paus. Paus sperma, paus raksasa, pari raksasa ada di sini. Saya bicara di sini karena ada banyak anak-anak yang tunggu untuk menjaga pariwisata berlanjut. Kalau di sini hancur, daerah Mutus hancur, perkampungan di sini hancur, masyarakat di sini tidak bisa melaut. Kemudian, kalau daerah di sini hancur, otomatis biodiversity yang ada di sini sudah tidak akan lagi berlanjut. Karena sepertinya kemarin ada sedikit confuse. Bapak, I would like to say, saya bicara dalam bahasa Inggris supaya media internasional juga tahu. We are really respect for you, our lovely governor. What we would like to say today, because the mining nickel would like to open in our conservation area. That's why we would like you as a governor to have to respect with us as a local people, because we really keep our project, we are really keeping our conservation for our next generation. We are not talking
talking about right now. We are talking about the next generation. What happened actually if the mining legal is starting now? The biodiversity is broken forever. We just hearing the story. We never get that there's something. Oke, jadi Bapak, saya kasih tahu sekali bahwa di sini daerahnya sangat kaya raya dan homestay di sini itu banyak, Bapak. Jadi kalau Bapak, kalau sampai tambang yang ada di Batang Pele Manyai buka, maka semuanya tinggal kenangan. Jadi kami mohon kepada Bapak yang kami cintai, kami pilih Bapak karena kami tahu bahwa Bapak bisa membuat perubahan di negeri. Jadi Bapak, kami mau sampaikan, tidak boleh ada tambang yang masuk di daerah ini. Karena kalau tambang masuk, kami hanya bisa tinggal kenangan untuk kami punya anak cucu. Sekali lagi Bapak, kepada Bapak Gubernur dan seluruh elemen, sepertinya kemarin kegak itu kami pikir bahwa itu agak sedikit confused. Kenapa? Yang menjadi tuntutan kami adalah Batang Pele dan juga Pulau Manyai. Karena apa? Hadirnya petambang ini bukan untuk merusak lingkungan saja yang ada, tapi meninggalkan konflik sosial antar sesama masyarakat yang ada di Kampung Manyai. Dorang baku pukul, dorang mau baku bunuh di sana. Sedangkan yang lainnya yang punya kepentingan di situ tinggal tenang. So Bapak, saya bicara dari segi praktisi sebagai aktivis pariwisata. Kami yakin bahwa Bapak pasti mendengar aspirasi kami hari ini. Terima kasih, Burung Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, Pak Gubernur sudah dengar sendiri tuh bahwa daerah yang bermasalah itu yang tadi Komandan Desu sampaikan, bukan liga, ini yang bermasalah. Jadi kalau produksi hoax yang kalian produksi di media itu tidak benar, sepakat? Yang hari ini perusahaan tambang itu beroperasi di yang tadi sudah dipetakan ini wilayah yang masuk dalam global geopark yang telah ditetapkan oleh UNESCO. Itu tidak boleh ada aktivitas pertambangan di situ. Bapak kemarin bicara bilang hoax itu, Bapak punya dasar apa? Buktikan dengan data. Oke, untuk itu orator selanjutnya kami panggil kawan-kawan dari Asosiasi Speedboat. Kita boleh memberikan waktu kepada Bapak Gubernur, kita masih mempunyai waktu. Mohon maaf, ada materi nanti Bapak Gubernur tanggapi lagi. Asistennya tulis, ada asisten. Bapak satu. Izin Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai di hati. Jauh semua. Selamat siang Pak Gubernur yang terhormat. Saya salah satu masyarakat juga yang ada di Waindu Barat, Daratan dan Kepulauan. Yang saya mempertanyakan, Kepres di mana? Peraturan Presiden di mana? Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup di mana? Bapak harus memperjelas bahwa PT Raimon Perkasa tidak memiliki AMDAL. Kenapa tidak memiliki AMDAL? Belum pernah testimoni atau analisa secara medikal atau analisa terkait dengan AMDAL. Bapak, saya mohon izin, saya mau sampaikan bahwa persoalan ini terkait dengan membuat hari ini gaduh. Kalau saya menjelaskan pasti Bapak tahu. Bapak sangat paham bagian suku yang mendiami dalam Kabupaten Raja Ampat. Hari ini Bapak boleh tahu, masyarakat Kota Sorong, masyarakat Papua harus tahu bahwa gejolak tambang membuat hari ini konflik dalam suku KW. Ini yang terjadi pada suku KW. Bapak tidak tahu. Jadi kalau Bapak ke sana, Bapak ke wilayah suku KW, Bapak akan ketemu jawabannya. Mungkin seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, orator selanjutnya kami panggil perwakilan dari Pegri. Hidup mahasiswa, hidup masyarakat, hidup masyarakat Raja Ampat. Baik, yang pertama yang kami menghormati dari pihak pemerintah, Bapak Gubernur, dan juga yang kami hormati teman-teman sekalian, para aliansi yang bergabung dalam satu
Aliansi itu peduli masyarakat Raja Ampat. Jadi kami di sini, mungkin saya jelaskan sedikit, kami dari PMK sudah pernyataan tegas, keluar informasi dari tadi malam, dari pengurus pusat sudah dinyatakan tegas bahwa tolak tambang nikel. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ketahui bahwasannya bahwa Raja Ampat adalah destinasi dunia yang sudah diakui oleh UNESCO dan statusnya secara universal. Itu yang pertama. Makanya tugas kita untuk menjaga supaya proses itu berjalan dengan baik. Yang kedua, kami bicara soal prosedur aturan. Ketika kami lihat data dari Kementerian Kelautan dan juga Kehutanan, ada pertentangan. Seperti kita lihat tinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang berbicara tentang pulau kecil dan pesisir. Itu dijelaskan secara eksplisit bahwa melarang adanya penambangan masuk di daerah pulau. Nah, itu yang kita garis bawahi. Dengan itu ada prosedur-prosedur hukum lain yang masuk menegaskan, yaitu putusan MK nomor 35 garing PU garing 2023 yang menegaskan soal undang-undang tadi. Tidak ada proses penambangan yang masuk di dalam pulau-pulau terkecil. Itu yang kami garis bawahi. Karena kita lihat sekarang ini sudah terjadi kerusakan lingkungan dan deforestasi besar-besaran. Terus ekosistem di laut juga sudah semakin terancam. Nah, ini mungkin pernyataan kami saja bahwa bukan hanya dijeda atau dievaluasi, tapi ditutup karena sudah melanggar aturan. Terima kasih. Hidup mahasiswa, hidup pelajar, hidup mama-mama yang melawan, hidup masyarakat Raja Ampat. Baik. Itu dari pengurus pusat PMKI. Sekaligus saya sebagai Ketua Komisaris Daerah PMKI Papua Barat Daya melanjutkan aspirasi kawan-kawan. Hari ini kan mendukung kawan-kawan untuk datang sampaikan aspirasi kepada Gubernur. Kami dari PMKI dari pusat sampai cabang bersikap keras tolak tambang yang ada di Raja Ampat. Itu yang pertama. Yang kedua, kami bersikap tegas tolak izin perusahaan-perusahaan yang hari ini masuk di semua daerah 6 kabupaten 1 kota yang ada di Provinsi Papua Barat Daya tanpa izin masyarakat ada. Maka itu kami berharap kepada Gubernur untuk membuka dialog yang seluas-luasnya kepada masyarakat, sehingga perusahaan yang masuk di atas tanah Papua di Provinsi Papua Barat Daya ini tidak masuk dengan suap pencuri. Maka itu hari ini PMKI bersifat tegas untuk tolak seluruh tambang yang ada di Provinsi Papua Barat Daya, terutama izin tambang yang ada di Raja Ampat dan juga di Provinsi Papua Barat Daya. Hidup rakyat yang melawan. Hidup rakyat melawan. Yang kedua, PMKI bersikap tegas dan tolak PSN yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. PSN yang ada di Provinsi Papua Barat Daya, hari ini PMKI bersama rakyat Papua Barat Daya sikap tegas dan tolak. Yang hari ini kami ketahui bahwa sudah ada izin di masuk PSN yang masuk di Tambrau, masuk di Kabupaten Sorong. Hari ini PMKI bersikap tegas dan tolak. Itu sikap kami dari PMKI dari pusat sampai cabang. Saya Konda sampaikan. Terima kasih. Ya baik, Mama dari Raja Ampat dan Iya, orator selanjutnya perwakilan dari mama-mama Raja Ampat. Iya, atau dari gereja, perwakilan dari gereja GKI Klasnis Sorong ya. Saya bukan orang gereja, saya tidak tahu. Di bawah kasih baik. Buka. Mese. Menyampaikan aspirasinya. Ya, shalom, selamat siang Bapak Gubernur yang ketong kasihi. Saya sebagai Ketua Klasis GKI Sorong, Pendeta Jen Vonata Baharisa, bersama dengan para pendeta dan seluruh jemaat hari ini ketong berdiri bersama dengan Raja Ampat. Sep Raja Ampat. Sep Raja Ampat.
Raja Ampat. Raja Ampat, Pulau Indah, Pulau Raja Ampat. Di sana banyak terumbuk. Hari ini urus pulau dengan baik dapat berkat. Kalau trada kau dapat kutuk. Hormat Bapak Gubernur, ketong gereja berdiri bersama dengan semua orang di Raja Ampat. Dengan teman-teman tadi ketong semua jalan dari depan bandara. Ketong tidak punya tujuan lain. Satu hashtagnya adalah Save Raja Ampat. Kenapa Bapak Gubernur? Sebagai gereja, kita berdiri bersama dengan teman-teman di Raja Ampat. Ketong berdasarkan firman Kejadian 2 ayat 17. Lalu Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden. Tuhan mengambil dan menempatkan manusia di Taman Eden untuk memelihara dan mengusahakan taman itu. Mengusahakan dan memelihara. Tujuan ketong bersama berjuang ini adalah untuk bahwa Raja Ampat terbebas dari eksploitasi yang berlebihan. Karena apa yang ketong perjuangkan hari ini untuk Papua, untuk Raja Ampat 20, 30, 50 tahun yang akan datang. Teman-teman masa demo, masa yang hadir, ingat ketong akan kembali kepada tanah. Tidak lama lagi, tapi hari ini perjuangan kita akan diingat oleh anak-anak bahwa Save Raja Ampat, menolak eksploitasi Raja Ampat, dan sekali lagi kita selamatkan Raja Ampat. Bapak Gubernur yang kami kasihi, tentu tong berharap sebagai pemimpin di daerah Tuhan kasih hikmat supaya apa yang Bapak akan bicarakan bersama sebagai penyampaian dari daerah akan didengar oleh pemerintah pusat. Sampaikan salam kami kepada Menteri SDM Bapak Bahlil supaya lain kali kalau datang juga bisa mendengarkan rakyat, tidak sekedar untuk kepentingan orang tertentu. Dan sampaikan salam kami juga kepada Menteri Lingkungan Hidup, Menteri yang luar biasa sudah menyatakan bahwa memang ada pelanggaran. Pemerintah harus berdiri sebagai wakil Allah di dunia ini untuk Raja Ampat. Save Raja Ampat. Saya. Terima kasih Pak Gub, Tuhan berkati. Oke. Ini orasi terakhir untuk apa kawan Musel. Waktu diberikan kepada kawan Musel untuk menjelaskan kajian secara ilmiah terkait ekonomi politik yang menghancur tanah Papua, dan masih banyak lagi yang akan disampaikan atau dipaparkan oleh kawan Musel. Ya, terima kasih buat kesempatan yang baik kepada saya. Hidup rakyat Papua. Hidup rakyat Papua. Suara belum keras. Hidup rakyat Papua. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Ya, hari ini kita turun ke jalan untuk berbicara mengenai lingkungan hidup. Sekali lagi, lingkungan hidup. Lingkungan hidup. Maka baik gubernur, baik polisi, baik menteri SDM, baik Prabowo, semua akan mendapat dampak yang sama apabila lingkungan rusak. Tidak ada satupun manusia yang bisa lolos apabila planet ini hancur. Raja Ampat menurut data merupakan wilayah dengan kandungan 75% kekayaan bawah laut yang ada di dunia. Kedua, Raja Ampat merupakan kawasan konservasi yang diakui bukan saja oleh pemerintah daerah, bukan saja oleh pemerintah Republik ini, tetapi oleh UNESCO. Dunia sedang mengakui kekayaan alam kita. Lalu, mengapa kita merusaknya? Argumen pemerintah melalui rezim Jokowi Gibran, melalui rezim Prabowo Gibran menyatakan bahwa hilirisasi menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Tapi pertanyaannya, demikiankah? Pertambangan nikel di Teluk Wadah, Halmahera telah menunjukkan kehancuran
sistematis ekologi, pusat terumbu karang segitiga dunia dihancurkan oleh pertambangan nikel di Halmahera. Yang kedua, data dari Universitas Tadukalo dan Nexus Foundation tahun 2025 menyatakan bahwa perusahaan nikel yang beroperasi di Morowali, Sulawesi Selatan telah terbukti dari sampel yang diambil dari 7.750 desa, terbukti ekonomi masyarakat berjalan di tempat. Ini data yang saya bicara, Bapak Gubernur bicara begitu. Ini data. Kemudian pemerintah berambisi menyambut pasar dunia, yaitu transisi energi dunia menuju energi yang lebih ramah lingkungan. Tetapi kontradiksi pokok dalam kebijakan neoliberalisme hari ini, bahwa berbicara soal transisi energi menuju dunia yang lebih hijau, tetapi energi yang digunakan adalah energi fosil. Itu kontradiksi. Energi hijau maka harus menggunakan energi sumber daya terbarukan yang memanfaatkan energi matahari, memanfaatkan energi air, bukan merusak lingkungan atau menggali tanah. Itu kontradiksi pokok. Pemerintah berbicara soal peningkatan ekonomi. Saya bertanya, Raja Ampat kurang terkenal apa baru kita buka tambang? Raja Ampat kurang apa baru kita buka tambang? Kalau pariwisata bisa menghasilkan pendapatan asli daerah, kalau pariwisata bisa meningkatkan ekonomi nasional, mengapa harus buka tambang? Saya mau tanya, mengapa harus buka tambang? Apakah tambang satu-satunya solusi? Apakah tambang satu-satunya solusi? Kita hari ini menyaksikan kehancuran 24 pulau-pulau kecil yang sudah dihancurkan di seluruh Indonesia akibat aktivitas tambang nikel. Deforestasi besar-besaran, pencemaran lingkungan, udara kotor akibat daripada penghancuran biji nikel yang melibatkan energi batu bara. Energi batu bara mengandung merkuri, arsenik yang berbahaya bagi pernapasan manusia. Apabila nikel dibuka Raja Ampat, smelter nanti dibangun di sini, rakyat di kota Sorong termasuk Bapak Gubernur akan menikmati polusi udara. Ini data yang bicara. Maka sekali lagi saya bertanya, atas dasar apa nikel dibuka di kawasan konservasi yang diakui oleh Geopark? Tidakkah Anda? Lalu mengapa pemerintah sampai hari ini berambisi untuk membukanya di sana? Tidak klaim keuntungan oligarki nasional. Itu rahasia. Saya mau kasih tau kamu, keuntungan oligarki nasional, Bahli dan kroni-kroninya saya sampaikan supaya kamu dengar. Tempo baru saja mengeluarkan rilis bahwa pertambangan nikel di Raja Ampat melibatkan bisnis korporasi mafia termasuk Luhut Binsar Panjaitan. Kalau kamu mau bicara data, saya sampaikan. Akibat daripada aktivitas ekspansi kapitalisme yang menghancurkan lingkungan, maka dampaknya bukan saja generasi hari ini, tetapi generasi kita di 1000 tahun yang akan datang. Generasi kita tidak akan menikmati keindahan yang sama sebab nikel telah menghancurkan. Saya bertanya sekali lagi, coba kasih tunjuk dalam sejarah tambang nikel yang sudah mensejahterakan rakyat, yang sudah mengkonservasi lingkungan setelah tambang nikel dilakukan. Coba kasih tunjuk. Ini kerusakan.
Dan saya tahu Bapak Gubernur juga punya kewenangan terbatas menurut Undang-Undang Mineral dan Batubara terbaru yang disahkan pada tahun 2021. Tetapi tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Aturan manusia yang buat. Aturan bukan Tuhan yang buat. Undang-undang manusia yang buat. Manusia yang punya kepentingan juga. Oleh sebab itu, karena aktivitas tambang terbukti tidak pernah mensejahterakan satupun rakyat. Saya sebelum menutup orasi, saya sampaikan satu data lagi. Freeport Indonesia merupakan tambang emas, tembaga, uranium terbesar di dunia. Saya kasih tahu dunia, bukan Indonesia. Tetapi data Badan Pusat Statistik terbaru menunjukkan bahwa Kabupaten Timika menempati posisi paling miskin di Indonesia. Freeport yang kaya raya itu saja rakyat tidak sejahtera, apalagi nikel yang terbaik ini. Apalagi nikel yang terbaik ini. Sehingga saya sebagai perwakilan dari masyarakat yang hadir hari ini mendesak Bapak Gubernur untuk segera membuat surat resmi yang menyatakan bahwa Raja Ampat tidak boleh ditambang karena akan merusak. Bapak Gubernur tidak boleh takut dengan elit-elit di Jakarta. Kami rakyat dengan Gubernur. Kami rakyat tanpa negara. Tanpa rakyat, negara bukan apa-apa. Oleh sebab itu, bukan suara pemerintah yang suara Tuhan, tetapi suara rakyat adalah suara Tuhan. Terima kasih. Hidup rakyat Papua. Hidup rakyat Papua. Hidup rakyat Indonesia. Terima kasih. Wah, 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 wah. Oke. Koordinator umum kawan Abner Dimara, mari ambil bagian di atas sini. Kita mau baca pernyataan sikap. Apa sabar? Pernyataan sikap kita baca dulu. Oke, masa aksi perhatian media bisa liputkan pernyataan sikap dari Gerakan Solidaritas untuk Raja Ampat. Ini pernyataan sikap kami ya, akan dibacakan oleh Koordinator Umum kawan Abner Dimara. Tolak tambang nikel di Raja Ampat. Raja Ampat. Aku di sini. Coba tegelam. Gerakan Solidaritas untuk Raja Ampat. Tolak tambang nikel, selamatkan Raja Ampat. Raja Ampat yang indah telah diambang kehancuran sejumlah perusahaan berpotensi di sana. Antaranya PT Gak Nikel di Pulau Gak, PT KW Sejahtera Mining di Pulau KW, dan PT Raymond Perkasa di Pulau Batang Pele, dan PT Manuram Surya Pratama di Pulau Manuram. Dari hasil temuan Kementerian Lingkungan Hidup KLH, ditemukan bahwa beberapa perusahaan berpotensi secara ilegal dan lainnya berpotensi merusak lingkungan. KLH menyatakan bahwa pulau-pulau ditambang adalah kurang dari batas aman ditetapkan dalam UUD No. 1 tahun 2014 sehingga tidak boleh ditambangkan karena menghilangkan pulau untuk selamanya. Sementara temuan lain adalah beberapa perusahaan yang tidak memiliki izin
dan lainnya tidak memiliki manajemen lingkungan dan pengelolaan air limbah sebelum dibuang. Oleh karena itu, KLH mensegel semua pulau telah dialihkan, tetapi alih-alih menanggapi temuan ini, Menteri SDM Bahlil Lahadalia justru mengambil tindakan sebaliknya ia berdiri dari kejauhan dan menyatakan dengan santai bahwa perusahaan dihentikan sementara. Kemudian tanggal 7 Juni ia melakukan kunjungan ke Raja Ampat, dan hasil jalan-jalan ini Bahlil menyimpulkan bahwa Raja Ampat baik-baik saja. Ini juga diperkuatkan oleh Gubernur Papua Barat Elisa Kambu. Tetapi ini adalah pembohongan publik karena bukan bertentangan dengan temuan ilmiah KLH, tetapi juga fakta-fakta lain bersabaran di lapangan. Aktivitas pertambangan nikel jelas adalah yang merusak. Sedimen akan membawa laut dan merusak 70% karang yang ada di sana. Kemudian hilir mudik tongkang yang akan mengangkut hasil pertambangan juga akan merusak lalu lintas satwa akademik endemik seperti penyu sisik, manta ray, dan sebagainya. Memang hari ini dampaknya belum besar karena memang memayoritaskan perusahaan baru berpotensi akan beroperasi dan akan di satu pulau GAG sudah berpotensi, tapi siapa yang akan menjamin kenyamanan setelah semua perusahaan beroperasi? Temuan KLH sudah jelas bahwa mayoritas perusahaan tidak memiliki kelayakan AMDAL dan di luar batas aman pulau yang layak direkrut. Maka argumen Bahlil dan Gubernur Elisa Kambu adalah argumen tanpa data dan mendasar sama sekali. Tidak mendasar sama sekali. Pulau seperti Batang Pele tidak bisa direkrut, dikeruk, bukan karena terlalu kecil, tetapi juga berdekatan langsung dengan Pianemo dan Wayak, dan yakni dan Yafnabi, yang menjadi pusat pariwisata kelas dunia terdapat di Raja Ampat. Demikian juga KW, Manuram, dan sebagainya. Kawasan-kawasan ini termasuk Geopark UNESCO dan perairan yang dilindungi sebagai sehingga tidak ditambang sama sekali. Pertambangan nikel telah terbukti gagal dan merusak berbagai daerah, mulai dari Teluk Weda di Halmahera hingga Morowali di Sulawesi Selatan. Sedimentasi tinggi menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah. Selain itu, kemiskinan dan penyakit tumbuh merata di sana. Hasil riset Universitas Tadukalo Nexus Foundation menyimpulkan terdapat kadar nikel dalam darah manusia yang hidup di area sekitar tambang nikel. Kemudian tim jurnal One Heart melaporkan dari 7.721 desa di area tambang di Sulawesi tidak mengalami peningkatan ekonomi alias tetap miskin seperti biasanya. Laporan lain dari Greenpeace tahun 2025 juga menunjukkan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan atau ISPA di tempat pembakaran biji nikel yang meningkat menjadi 1.148 orang per tahun. Sementara data dari WALHI Indonesia melaporkan banjir besar menghantam Teluk Weda setiap tahun sejak tambang nikel mulai beroperasi. Sehingga dari fakta-fakta ini sangat jelas bahwa rekam jejak tambang nikel adalah kerusakan lingkungan dan penderitaan. Karena itu, apabila para mafia ini mulai merambah kukunya di Raja Ampat, kita dapat memastikan hal demikian pun akan terjadi di Raja Ampat dan Laut Papua secara keseluruhan. Mayoritas pemegang saham dalam perusahaan nikel juga adalah para elit asal Tiongkok dan Prancis. Sehingga berharap bahwa ekonomi masyarakat lokal akan berkembang baik adalah tipu daya yang paling menyesatkan. Sepakat? Memang ada lapangan pekerjaan untuk segelintir orang, tetapi kerusakan yang dihasilkan akan mengakibatkan ribuan orang menderita, termasuk generasi yang akan datang. Sepakat? Baik Gubernur Papua Barat Daya maupun Menteri ESDM sama-sama mengatakan bahwa tambang untuk kesejahteraan dan meningkatkan pendapatan asli daerah.
argumen ini sepenuhnya kontradiktif, sebab Raja Ampat adalah kawasan wisata kelas dunia yang diminati oleh semua manusia di dunia. Maka alih-alih tambang nikel, pariwisata justru lebih menjanjikan. Selain itu, pertambangan adalah sesuatu yang bersifat sementara dan tidak berkelanjutan. Pulau akan dikeruk hingga selesai dan selanjutnya tidak ada apa-apa lagi. Generasi selanjutnya tidak mendapatkan manfaat serupa. Maka pandangan yang menempatkan pertambangan sebagai ujung tombak ekonomi adalah pandangan yang pendek dan tidak berkelanjutan. Sepakat? Selanjutnya, hilirisasi demi tujuan transisi energi bersih. Sebagaimana pidato Prabowo Gibran juga sepenuhnya menyesatkan. Mereka berbicara soal energi yang ramah lingkungan, tetapi menghancurkan alam untuk tujuan itu. Sepakat? Maka argumen semacam ini sepenuhnya kontradiktif dan cacat secara logika. Oleh sebab itu, kami menolaknya. Sepakat? Tolak! Transisi energi harus menggunakan energi yang ramah lingkungan seperti air, matahari, dan sebagainya. Bukan energi fosil yang mengeruk bumi secara brutal. Sepakat? Pertambangan nikel di seluruh Indonesia telah menunjukkan kekekalannya, sehingga bukan tidak mungkin Raja Ampat pun demikian. Ini bukan kebetulan, tetapi corak produksi yang berlandaskan motif profit atau kapitalisme memang demikian. Tidak peduli alam dihancurkan, yang penting adalah keuntungan. Demikian juga bukan untuk kesejahteraan, tetapi demi keuntungan pribadi. Sepakat? Sejarah telah mengkonfirmasi semua ini. Bahkan di daerah Timika, tempat penghasil emas tembaga dan uranium terbesar di dunia, hari ini menempati posisi nomor 1 wilayah paling miskin di Indonesia. Demikian pun di Teluk Weda, Halmahera, Morowali, Sulawesi Selatan, dan sebagainya. Berbicara soal pertambangan di Papua tidak bisa terlepas dari ketamakan kapitalisme dunia yang rakus dan tidak segan-segan menghancurkan alam Indonesia demi keuntungan bagi mereka. Sepakat? Setelah membabat dan mengeruk habis Pulau Kalimantan dan Sumatera, sekarang Papua menjadi target berikutnya. Ini dibuktikan dengan maraknya investasi asing yang dibungkus dengan narasi proyek strategis nasional. Proyek-proyek ini telah menghancurkan alam Indonesia secara luas, secara luar biasa, dan melibatkan mobilisasi militer secara masif. Rangkap jabatan menjadi tontonan sehari-hari, korupsi dan juga kolusi. Demokrasi merosot hingga titik paling akhir, dan rakyat sekarang sedang menderita kemiskinan paling parah. Ribuan buruh juga telah di PHK secara massal, dan jutaan petani kehilangan tanah, termasuk juga masyarakat adat di Papua. Di Provinsi Papua Barat Daya, selain tambang nikel di Raja Ampat, para bos investor juga sedang menargetkan ribuan hektar tanah-tanah adat dan perkebunan sawit. Kejahatan ini akan merusak keanekaragaman hayati Papua yang indah. Tetapi juga terlepasnya ribuan tanah dan produksi dan ribuan tanah dari penduduk asli. Ini merupakan proses proletarisasi masyarakat lokal untuk menciptakan ketergantungan bagi sirkuit modal. Ini berarti kita tidak lagi berdaulat dan hidup bergantung sepenuhnya pada sirkulasi modal yang tidak menentu. Ini adalah awal dan jatuhnya sebuah bangsa dalam pelukan kapitalisme demi tujuan mereka yang sempit, yaitu keuntungan alih-alih kegunaan. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka kami atas nama Gerakan Solidaritas untuk Raja Ampat menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Menolak dengan tegas dan mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk mencabut semua izin usaha pertambangan atau IUP nikel di Raja Ampat. Sepakat? 2. Mendesak Menteri ESDM Bahlul Lahadalia untuk menghentikan secara permanen semua pengoperasian pertambangan di Raja Ampat, termasuk PT Gap Nikel yang telah beroperasi sejak tahun 2017. Sepakat? 3. Mendesak Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Bapak Elisa Kambu untuk segera mencabut pernyataan bahwa aspirasi masyarakat tentang tambang nikel di Raja Ampat dan segera meminta maaf kepada seluruh elemen masyarakat yang telah dilukai. Sepakat? 4. Pemerintah daerah dan pusat segera lindungi Raja Ampat dan mengakui hak masyarakat adat yang harus dilindungi. Sepakat? Menolak dengan tegas semua rencana pembukaan lahan sawit di seluruh teritori Provinsi Papua Barat Daya. Sepakat? Menolak dengan tegas semua proyek ekstraktif dan perusahaan yang merusak alam di seluruh tanah Papua. Sepakat? Ya, yang ketujuh, siapa aja semua bilang tolak Menolak kembalinya Dwi Fungsi ABRI melalui Undang-Undang TNI. Sepakat? Tolak? Tolak? 8.
Yang terakhir, dari semua akumulasi kekecewaan rakyat Papua dan seluruh rakyat tertindas, maka berikan hak menentukan nasib sendiri bagi Raja Papua. Semangat! Papua! 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 Iya, demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Sorong 10 Juni, Koordinator Umum Abdir Dimara. Abang, izin ini. Oke. Ya. Mari. Miring. Tidak apa-apa, kasih mundur nanti begini. Mobilnya menghadap begini. Kasih mundur aja, kasih mundur. Supaya begini supaya kuat. Miring. Oh, wartawan kamu sabar dulu. Pasti kasih statement dulu. Oke, silakan dulu. Oke. Cik. Oke, teman-teman media buka baru naik ini. Tunggu. Mobil itu kasih mundur saja. Kakak. Belum mundur aja. Ya. Sabar kakak sabar. Bawa pakai mic ini Bapak. Cik. Oke. Cek baik satu. Kasih itu. Buang barang itu saja. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam jumpa dalam kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Pertama, saya ingin memberikan apresiasi untuk adik-adik, anak-anak, saudara-saudara yang telah memberikan dukungan untuk membela kepentingan rakyat Papua. Nah, kita semua ada dalam barisan itu. Kita semua ada dalam barisan itu. Sebelum saya menyampaikan, saya sedikit dulu karena tadi pernyataan terus, jadi saya sedikit klarifikasi pernyataan saya kemarin di sana. Jadi mohon izin dengar dulu baik-baik ya. Jadi kemarin itu kita dari Sorong langsung ke GAK. Oke? Dengar dulu, nanti saya bicara dulu baru kamu ini. Dari GAK terus beberapa info medsos yang lalu itu fotonya seperti itu, tapi narasinya GAK Nikel. Jadi kita langsung ke lokasi GAK Nikel. Nah, kita lihat, yang saya lihat di sana itu yang saya sampaikan. Saya tidak menambah, saya tidak mengurangi, dan saya tidak mendapat pesan sponsor dari siapapun. Saya bicara dari hati nurani dan kejujuran. Nah, jadi pernyataan saya itu begitu. Yang berikut, kalau Bapak Ibu ikut saya punya pernyataan baru waktu ketemu dengan hari Rabu minggu lalu ya, ketemu dengan Menteri Pariwisata. Pernyataan saya itu tegas bahwa rakyat Papua, kita khususnya Papua Barat Daya, ingin Raja Ampat itu yang hari ini kita saksikan akan tetap ada seperti itu sampai dan dunia ini kiamat. Nah, itu berarti kita punya komitmen bersama untuk menjaga Raja Ampat. Raja Ampat yang menjadi destinasi internasional, surganya dunia. Kebetulan negeri itu dititipkan oleh Tuhan tempatnya di Papua Barat Daya. Jadi kita semua punya komitmen untuk menjaga itu. Dalam presentasi saya kemarin yang Pak Menteri, kita usulkan semua izin tambang di sini harus dilakukan moratorium kembali. Kita melakukan evaluasi berdasarkan, bukan adik dan saya dapat, kita juga sudah punya data itu. Berapa perusahaan yang tidak memiliki izin, karena izinnya belum ada di kita belum tahu apakah ada izin atau tidak, belum dilaporkan ke kita. Yang berikut, macam khusus untuk macam KW,
PAMDALnya memang ada masalah, kita ingin untuk merekomendasikan untuk dilakukan evaluasi terhadap PAMDAL. Dengar dulu, nanti saya cerita sampai terakhir. Terus berapa yang lain? Kita juga sudah ingin untuk kemarin itu kita sampaikan bahwa perlu ada pertemuan besar dari kementerian terkait, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, pemerintah Raja Ampat, masyarakat adat, pemangku kepentingan, orang yang peduli terhadap lingkungan. Ini harus ada pertemuan besar. Raja Ampat ini kita mau bawa kemana? Raja Ampat kita mau bawa ke pariwisata. Oke, kita sepakat pariwisata. Karena kemarin dalam diskusi setelah kita pergi di Gaka, saya cerita keadaan di lapangan, jadi saya tidak menambah mengurangnya. Semua pulau Raja Ampat itu tidak semua pulau yang ada itu ada destinasi pariwisata. Tidak semua orang pergi situ. Itu ada di beberapa spot tertentu. Memang pengaruh itu yang kita ada bicara nanti, supaya kita dorong untuk kalau itu kita hentikan masyarakat di sana, itu yang kita akan bicara ke pemerintah pusat dan semua kita yang ada. Jadi kita sangat setuju bahwa Raja Ampat ini apapun caranya kita tetap harus pertahankan keadaannya hari ini sampai dengan anak cucu kita. Kami nanti dalam perjalanan kita akan buat perdasus. Juga ingin untuk mengawal itu dengan DPRP, kita dengan teman-teman Majelis Rakyat Papua, kita akan dorong sama. Karena kita perlu ada pijakan dasar hukum yang supaya kita melangkah bersama-sama. Ini juga menjadi kekuatan posisi tawar kita untuk dengan pemerintah pusat. Karena proses izin ini kewenangannya ada di pusat. Kita di daerah ini hanya datang lapor saja. Kami mau ke sini. Kami mau ke sini. Beda dengan berapa tahun yang lalu. Kalau Bapak Ibu lihat izin yang ada, macam KW itu izin dari mau izin Bapak Wanma dulu, Bupati Raja Ampat. Terus yang lain ini operasional, karena itu macam gas nikel itu kontrak karya. Dulu dimiliki oleh Australia, dalam prosesnya sampai dan sekarang diambil alih oleh Indonesia. Prosesnya IUP-nya baru diberikan 2017, baru produksinya 2018. Mungkin seperti yang Adik tadi sudah sampaikan, itu seperti itu. Itu juga kita baru miliki data itu, sehingga kita punya kepentingan, kita punya semangat untuk bagaimana ingin mendorong supaya Raja Ampat tetap kita lestarikan. Kita semua sepakat bahwa di Papua ini tidak ada tanah kosong. Ini milik rakyat semua. Kalau di belahan dunia yang lain silakan. Tapi kalau di Papua ini ada yang punya. Ada yang punya, ada yang tidur di situ. Ada yang tinggal di situ. Tidak ada tanah kosong di Papua ini. Kita setuju. Kalau nanti ada melibatkan rakyat, seandainya kalau ada investasi yang lain di luar Raja Ampat ya. Di luar Raja Ampat. Silakan komunikasi dengan masyarakat pemilik hak wilayah. Masyarakat adat dilibatkan. Kalau diberi restu silakan. Kita pemerintah hanya membantu saja. Kalau tidak, rakyat bilang tidak, ya kita tetap ada di rakyat. Kita tidak bisa ikut pemerintah pusat. Ini yang ingin saya sampaikan. Sehingga kita semua bukan semua setuju, tapi kita semua punya kepedulian dan perhatian sangat besar untuk hari ini Raja Ampat ini tetap kita dalam konteks pariwisata. Kita berjuang untuk kepentingan memajukan Raja Ampat melalui pariwisata. Ini setelah kita ketemu dengan Menteri Pariwisata dan Komisi 7 DPR RI karena sudah datang, kita sekarang lihat mulai sudah pernyataan dari berbagai menteri terkait tentang keberadaan. Itu apa yang disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup memang seperti itu. Saya sendiri minta maaf sudah 3 bulan tapi belum sampai di Pulau Wayang, belum sampai di Batangpele, dan kalau tidak ada halangan besok saya akan berangkat ke sana untuk melihat. Kita harus melihat dan kita akan diskusi. Kalau itu nanti di pemerintah pusat ada pertemuan, kita akan ajak teman-teman kita sama-sama untuk kita diskusikan ini secara baik.
Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Yang berikut, saya salut untuk adik-adik semua, saudara-saudara yang hari ini. Kamu datang sampaikan aspirasi dengan baik, tertib, itu luar biasa. Itulah harga diri kita. Nah, tidak terprovokasi, tidak melakukan hal-hal yang mengganggu ketertiban dan kenyamanan orang lain. Ini patut diteladani. Kita harapkan nanti ke depan kalau ada aspirasi, ada apa, silakan. Kalau saya siap kapan saja kalau mau dialog, mau jumpa, saya pasti akan menyediakan waktu untuk mendengar langsung aspirasi itu. Semua hal yang sudah disampaikan kami akan tindak lanjuti sesuai dengan mekanisme yang ada. Nah, kita akan melakukan koordinasi, hal-hal yang bisa kita jawab kita akan sampaikan. Kita juga akan bermohon ke kementerian, ke lembaga-lembaga terkait untuk proses ini. Karena Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik sekalian, kita ada dalam satu sistem yang besar. Tapi kewajiban kita tetap memasang, saya akan berdiri di depan, kita berjuang bersama-sama untuk memastikan Raja Ampat tetap lestari. Kita juga tetap berjuang berharap bahwa Papua Barat Daya tetap aman, supaya kita bisa beraktivitas membangun Papua Barat Daya bersama-sama. Kita mau besok harus lebih baik dari keadaan hari ini. Itu yang mungkin ingin saya sampaikan. Saya sekali lagi, semua orasi dari beberapa orang tadi sudah disimpulkan melalui pernyataan yang sudah dibacakan. Kami sudah menerima dan ini akan kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangan kita masing-masing. Saya minta dukungan kita terus tetap berjuang bersama-sama untuk memastikan Raja Ampat harus ada kebijakan yang jelas, tegas dari pemerintah pusat supaya kita pastikan Raja Ampat ini. Nah, ini yang menjadi perhatian kita bersama-sama. Saya 2 hari ini ya full, ya kita terus memberikan informasi menyangkut Raja Ampat. Jadi sekali lagi, pernyataan yang saya sampaikan waktu di sana itu kaitan dengan apa yang saya lihat di Raja Ampat. Tadi malam masih sempat muncul di CNN. Saya masih ada debat di situ. Wah, itu bukan gambar di Wego, itu bukan gambar di Wego. Itu di tempat lain. Karena yang di Wego tidak seperti itu. Nah, jadi karena kita lihat dari kita ini. Jadi saya akan bawa teman-teman, ya media, tokoh masyarakat, kita akan ajak Pak Bupati Raja Ampat. Kami semua rencana besok kalau Tuhan izinkan kami akan mengunjungi 4 pulau itu. Kita sampai di mana malam tidur, pagi kita lanjutkan. Supaya kita punya gambaran yang lengkap, kalau ditanya juga kita memberikan informasi. Karena saya kan belum pernah kemana-mana, jadi saya beri informasi sesuai dengan apa yang saya lihat dengan mata saya sendiri. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan. Kita semua setuju perusakan lingkungan tidak boleh terjadi. Rakyat harus menjadi perhatian utama kita, karena semua yang kita kerjakan ini hanya muaranya satu, yaitu kesejahteraan rakyat. Kalau yang itu saya tidak tahu. Oke. Terima kasih adik. Ya. Oke. Sekarang jam berapa? Ya, mohon izin, tadi sudah diwakili sampaikan ini, jadi tidak perlu ada ruang tanya jawab lagi. Sudah selesai. Oke, terima kasih ya. Libatkan kami untuk ikut ke Raja Ampat. Ya sudah, saya butuh 3 orang saja. Untuk apa? Satu ikut ke Raja Hah? Besok kita mau ke tempat-tempat itu. Siapkan 4 orang ya. Oke, di daftar namanya nanti kasih Ibu Karo. Oke. Sudah selesai. Tidak perlu dialog lagi adik. Ya. Oke, terima kasih. Saya ada acara jadi. Oke, mohon izin. Jadi kita ini ada kabar baik. Jadi tadi ini ada ratas di istana. Jadi kemungkinan dari 5 itu 4 izinnya dicabut. Ya. Dengar, 4 izin dicabut. Yang tadi
pulau-pulau itu selain GAT. Itu keputusan dari Presiden. Terima kasih untuk kita semua. Merdeka! 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 Merdeka itu Papua harus bangkit. Oke, Bapak, kami tanggapan. Jadi kami tidak minta untuk evaluasi, tapi cabut semua izin proyek strategis nasional yang akan beroperasi di Papua Barat Daya. Karena bukan Raja Ampat saja, Maibrat, Sorong Selatan, Tandro, Kabupaten, itu wilayah kawasan ekonomi khusus, perusahaan-perusahaan sawit saat ini sedang beroperasi. Jadi bukan di Raja Ampat saja, tetapi segala macam investasi yang izinnya sudah keluar dan tidak mengantongi andal, itu segera dicabut. Itu segera dicabut. Jadi segala macam bentuk investasi yang masuk melalui proyek strategis nasional itu, selama ada perusahaan yang beroperasi dan izinnya belum dicabut, kami akan kembali ke sini. Sepakat, Mas Saksi? Sepakat? Ini bukan Raja Ampat saja. Raja Ampat sebagai pintu masuk untuk kita buka semua ini. Di Maibrat ada perusahaan semen, itu nanti akan masuk di sana. Di Sorong Selatan, smelter akan dibuka di Kabupaten Sorong, banyak. Dan tadi kita tuntutan bahwa tarik militer non organik dari Papua, karena mereka adalah kaki tangan investor untuk melanggengkan kepentingan di sini. Manuskrip Papua.